Aku Putri Melati. Ibuku punya toko parfum. Di parfum buatan ibu tersembunyi rahasia yang tak diketahui. Wanita jelek pun di mata pria jadi cantik dan memikat. Bu Sawi, parfum itu sangat bagus. Dani itu jadi terpikat, tak bisa jalan. Sekarang parfum itu hampir habis. Kamu tolong rekomendasikan yang bagus. Kamu kebetulan datang. Kami baru kembangkan parfum baru. Asal kau semprot, aku jamin jadi seceria mahasiswi. Oke. Uang tak masalah. Eyo. Aku juga mau secantik ibu. Tapi ibu tak pernah izinkan ku pegang parfum. Di balik parfum ini, apa rahasia ini sembunyikan? Aku mau lihat di laboratorium parfum ada rahasia apa. Cantik, sangat cantik. Siapa? Ibu. Sudah berapa kali ku bilang jangan mendekati laboratorium. Kenapa kau tak mau dengar? Bu Sari, ada apa ini? Bu Sari, ada apa ini? Dia masih bocah, maafkan ya. Lain kali Anda datang, aku kasih diskon 20. Mana mungkin aku marah sama bocah. Ma, aku cantik enggak? Tentu saja cantik. Kau wanita yang paling cantik. Kayaknya kali ini bagus. Kalau ada baru, ingat kasih tahu aku ya. Pasti, kalau ada baru, pasti langsung ku bilang. Sampai Bibi tua tadi, kok jadi muda banget? Bibi pakai parfum, langsung jadi muda dan cantik. Kalau aku pakai parfumku, apa aku juga bisa jadi cantik? Ibu, aku mau belajar bikin parfum. Melati masih kecil, belum saatnya. Tunggu kau besar, punya pacar, baru ibu ajarkan. Tapi sebelum itu, jangan masuk laboratorium parfum. Pacar. Ibu, aku pulang. Melati? Ibu, ini pacarku, Rizky. Dasar gadis bodoh, lama tak jumpa sudah bisa merias wajah. Panggil pacar ke sini tak bilang dulu, bikin ketawa orang. Sudah, jangan diam saja. Ayo makan. Iya. Kenapa diam saja? Ayo ikut. Ya, aku ikut. Melati, kalian pulang mendadak. Makanan kurang. Ibu masakan sup ayam. Coba cek, sudah matang belum? Aduh, Bu. Bu, biar aku saja. Kamu tamu, mana boleh kamu pergi? Melati, dengar ibu, cepat pergi.
Rizky, kamu suka Melati karena apa? Melati itu tentu saja baik. Dia cantik dan imut, juga bijak. Aku sangat menyukainya. Kalau ibu versus Melati? Tentu saja, Bu, lebih cantik. Imut di depan seksi tak sebanding. Tak sangka. Kamu begitu paham, Ibu. Memang benar, pria semua sama saja. Kukira dia pria baik, tak sangka ternyata dia pria licik. Ayo, ikut Bibi. Biar Bibi ajak kamu bersenang-senang. Ibu, aku bawa pacar pulang. Sekarang boleh aku masuk laboratorium parfum? Tak boleh. Kenapa? Ibu ingkar janji. Ibu sudah janji, asal aku bawa pacar, boleh masuk laboratorium. Jadi pacarmu mana dia? Dia di dalam kamar. Ini. Apa ini? Ini surat dari pacarmu itu. Putri, kita nggak cocok. Aku pergi. Jangan cari aku. Kenapa bisa begini? Melati, dia pergi saja. Aduh, lihat dirimu. Pacar yang kamu cari apa-apaan sih? Sudah dapat langsung pergi. Gak mungkin. Rizky, mana mungkin tinggalkan aku begitu saja. Sudah, pokoknya tanpa pacar jangan harap masuk sini dan belajar setnya. Sejak itu, aku gak pernah ketemu Rizky lagi. Sebaliknya, toko parfum kami malah makin laris. Kemudian, aku juga pernah bawa pacar lain pulang. Tapi semuanya di malam itu meninggalkanku diam-diam. Di balik ini, pasti tersembunyi rahasia yang kelam. Halo? Johan. Ibu, aku Johan. Aku jamin dia beda dari pria-pria sebelumnya. Halo Bibi, aku Johan. Johan, perjalanan jauh, makan yang banyak. Bibi, Melati, ayo temani ibu minum. Ibu, kamu tahu aku gak kuat minum. 1 gelas langsung mabuk. Hari ini Melati bawa pacar pulang. Ibu sangat senang. Cuma 1. Baiklah. Bibi, Melati. Johan. Melati cuma tertidur. Tidur sebentar saja. Johan, menurutmu Bibi cantik? Kamu pikir Bibi cantik?
Cantik, cantik. Sangat cantik. Sekarang gimana? Kenapa lampu laboratorium masih nyala? Jangan-jangan ibu bawa Rizky ke laboratorium. Lagi. Ibu, laboratorium ini biasanya kerja di siang hari kan? Kenapa malam begini masih sibuk? Ibu baru dapat stok bunga baru. Sedang proses di dalam. Ibu, terus Rizky mana? Aku nggak tahu. Bukannya Rizky bareng kamu? Ibu, Rizky nggak ada. Apa dia ke laboratorium parfum? Sembarangan. Aturan laboratorium ini, kamu tahu juga. Pasti dia sama kayak pacar-pacar kamu dulu. Tinggalkan kamu. Rati, sudah pergi, ya sudah. Cowok brengsek itu sama saja. Nanti, ibu cari yang lebih baik. Ayo, kita istirahat. Tunggu. Itu sepatu Rizky. Itu sepatu Johan. Ibu, Johan pasti di dalam. Kamu cepat buka pintunya. Gak boleh. Johan gak di dalam. Ibu suruh cari pacar. Aku sudah cari. Aku gak peduli. Hari ini aku harus masuk. Aku harus lihat Johan ada di dalam atau enggak. Ibu, biar aku masuk. Aku jarang minta ibu apa-apa. Sudahlah, kau sudah besar. Beberapa hal tak bisa ditutup lagi. Lihat baik-baik, Melati. Inilah laboratorium parfum kita. Rahasia tersembunyi. Kenapa? Takut? Menginginkan masuk kan? Sudah tak berani masuk? Ibu, laboratorium parfum ini kok ada boneka jerami? Parfumnya dibuat gimana sih? Penasaran? Pintu laboratorium ada di sini. Masuk sendiri dan lihat. Tak berani. Ku beri kesempatan. Kau sendiri takut, tak berani masuk. Kalau begitu, pindah sana. Jangan ganggu ibu kerja. Gak bisa, aku harus masuk. Harus cari tahu apa yang ada di laboratorium ini. Mau masuk laboratorium parfum? Telung kuping bajumu. Ibu, aku putrimu. Mau masuk laboratorium parfum harus tolong kuping bajuku. Aturan harus dipatuhi. Kalau tidak, kau tak akan tahu rahasia laboratorium parfum. Tak mau. Putri Melati, kau sudah besar, tak mau dengar ibu lagi ya? Bukan begitu, Ibu. Aturan ini aneh. Aku tak akan patuhi. Kalau kau tak mau, ibu bunuh diri. Bukan begitu. Bu, kenapa? Aku cuma mau tahu resep parfumnya. Kau menyakitkan ibu. Kau sudah besar, mulai menentang ibu. Kau punya 1, telung kuping baju. 2, tak boleh masuk laboratorium parfum lagi. Jangan, aku telungkup. Melati, kamu kenapa? 2 hari lalu cuaca dingin, agak flu. Gak boleh. Tubuhmu lagi lemah. Masuk laboratorium parfum itu bahaya. Gak boleh lagi, gak boleh ini, gak boleh itu. Apa kamu cuma gak mau aku masuk jadi kamu bilang begitu? Bukan begitu, Melati. Kau harus percaya ibu. Ibu tak akan menyakitimu. Nanti kau akan mengerti niat baik ibu. Dengar ibu ya. Baik, aku tahu. Jadi dengar ibu, cepat pulang. Jangan lari-lari. Iya. Laboratorium parfum.
Aku harus masuk. Obat bius ini efeknya paling kuat. Minumnya tidur sampai pagi. Ibu, aku tak sengaja lakukan ini, tapi rahasia laboratorium seperti duri yang menusuk hatiku selama ini. Aku tak tahan lagi. Ibu, maaf, aku dulu kurang tahu. Aku masak sup ayam buat ibu. Putriku akhirnya jadi dewasa. Sudah tahu peduli ibu. Putriku memang paling manis. Sup ayamnya enak sekali. Ibu, kalau enak, minum banyak-banyak. Ada apa ini? Kenapa aku merasa pusing? Kali ini, pasti kutemukan rahasia laboratorium. Kesempatan datang, harus cepat. Kalau ibu bangun duluan. Akhirnya masuk juga. Apa sebenarnya tersembunyi di sini? Pacar-pacar yang hilang itu ada hubungannya dengan sini. Ini bukan data mantanku dulu. Memang benar, ini wangi dari tubuhnya. Apa mungkin? Memang benar, ini semua mantanku yang hilang. Di balik parfum ini, apa rahasia sebenarnya? Sudah ketemu. Aku temukan. Melati, siapa suruh kamu masuk? Ibu, kenapa belum tidur? Belum tidur ya? Jujur saja. Soal kau beli obat bius, sejak kau keluar dari apotek, ibu sudah tahu. Melati, kau pikir ibu tak tahu? Ya? Ibu, aku cuma mau tahu kebenaran. Kenapa ibu terus sembunyiin dariku? Kau sudah besar. Kau sudah berani. Berani kau bius ibu sendiri. Melati, ibu kecewa padamu. Sekarang, langsung keluar dari sini. Ibu, resep parfum itu akhirnya ibu akan kasih ke aku. Cepat atau lambat, apa bedanya? Kenapa ibu tak mau kasih tahu aku? Melati, ibu tak sengaja sembunyiin. Belum saatnya. Gak bisa. Ibu takkan tarik kau ke sini. Tak boleh. Keluar. Ibu! Ibu! Untung aku berhasil bawa diam-diam. Aku mau lihat di dalam parfum ini ada rahasia apa. Ini cuma cara bikin parfum yang biasa-biasa saja. Gak mungkin segampang itu. Halaman ini dicopot. Rahasia pasti ada di halaman terakhir. Melati sudah tidur. Melati, tadi ibu salah. Ibu gak boleh marah. Jadi, ibu masakan sup ayam. Buat kamu makin sehat. Aduh, lagi apa? Gorden juga gak dibuka. Ujian, aku lagi belajar ujian. Anak ini kok kelihatan gugup banget? Jangan-jangan... Mata kuliah apa? Ibu bantu lihat poin pentingnya. Gak usah, ini cuma catatan biasa. Kau sudah lihat? Kenapa kau tak mau dengar? Sudah selesai. Sudah selesai.
Resep ini bukannya cuma resep buat parfum biasa. Kenapa ibu bohong dan sembunyiin? Malah tampar aku demi itu. Kaget banget. Aku hampir lupa aku sembunyiin cara buat parfum itu. Ibu, ngomong apa? Apa yang disembunyiin? Masih ada hal lain yang kamu sembunyiin? Gak apa-apa. Mau lihat-lihat aja. Penasaran sudah terpuaskan. Jangan cari aku lagi buat nanya terus. Ada hal yang belum harus kau tahu. Halaman terakhirnya robek. Rahasia pasti di sini. Ibu, aku sudah besar. Ada hal apa lagi yang tak boleh ku tahu? Sudah, jangan ganggu aku. Melati, ingat saja, urusan yang bukan milikmu, jangan kau urus. Minum supnya, istirahatlah. Wanita muda. Apa ini berhubungan dengan ibu? Wanita muda yang hilang di sekitar rumahku. Apa ini ada hubungan dengan laboratorium parfum? Gak bisa, aku gak bisa diam saja. Aku harus cari tahu kebenaran. Kalau nih benar ada hubungan sama ibu, aku harus cegah ibu. Dia gadis di koran itu. Benar ibu yang buatnya hilang. Aku harus cegah ibu. Ini. Melati, kamu kesini buat apa? Ibu, ada apa di dalam sini? Kenapa suara seperti itu? Pacarku yang dulu hilang. Apa semua itu berhubungan dengan pekerjaanmu di sini? Sudah kubilang, jangan ikut campur urusan lain. Pulang! Gak mau. Aku harus masuk, lihat apa yang kamu kerjakan di dalam. Aku baca koran. Ada gadis dihilang. Aku baru saja lihat jelas. Dia masuk laboratorium. Katakan padaku, apa ini perbuatanmu? Aku ulangi, ini bukan urusanmu. Pulanglah. Jangan paksa aku. Mana mungkin tak urusanku. Orang yang hilang, suara yang aneh. Di laboratorium. Apa rahasia yang disembunyikan? Ibu, biar aku masuk. Kalau tidak, aku bunuh diri. Melati, kamu gila. Jangan dekat! Ibu, apa rahasia itu yang tak boleh ku tahu? Jika ibu benar-benar salah, aku bisa menanggungnya. Ibu, aku mohon, biar aku masuk. Kenapa paksa aku? Kenapa paksa aku? Sudah ku bilang, kau tak paham. Kalau kau tahu, keluarga kita tamat. Mati, ibu tak bisa mundur lagi. Ibu tak mau kau ikut. Rahasia ini mengerikan. Kau terjebak. Takkan bisa pulang lagi. Ibu, karena ibu tak mau aku tahu rahasia laboratorium, aku harus pakai make up jadi orang lain. Bagaimanapun, aku harus tahu rahasia laboratorium. Halo, aku datang untuk lamaran pekerjaan. Tubuh wanita ini kok kayak pernah kulihat? Masuklah. Nona, di sini aku cari pembantu. Harus jago bau ya. Bu Sari, beri aku kesempatan mencoba. Coba. Cicipi. Lihat bahan-bahannya, ada apa saja? Ada mawar Nusantara, wangi dan khas. Ada cendana Jawa, wangi kayu ringan. Ya, ada ember laut, bikin wanginya makin kuat dan bikin aroma makin kompleks. Bu Sari,
Ada satu bau yang belum pernah kucicipi. Kamu sebenarnya siapa? Aroma ini bukan orang biasa yang bisa cium. Bu Sari, aku cuma pekerja biasa. Selama ini yang bisa bedakan parfum sampai detail cuma anakku Melati. Apa dia bisa cium aroma unik ini? Sangat hebat. Oh ya Nona, kamu dari mana? Aku dari Kampung Surya. Oh, Kampung Surya. Aku punya kerabat di Kampung Surya. Namanya Pak Surya. Apa dia yang merekomendasikanmu ke sini? Apa aku punya kerabat itu? Sudahlah, lewati dulu. Benar-benar, Tuan Surya yang merekomendasikan aku. Dia bilang gaji di sini bagus dan bisa belajar keterampilan asli. Dia bohong terus. Pasti ada masalah. Aduh, ingatanku. Aku salah ingat. Dia sudah lama meninggal. Aduh, otakku ini benar-benar lupa. Maaf Bu Sari, aku salah ingat. Aku dengar orang lain sebut dia. Jadi aku kaget dan salah bicara. Aku dengar di sini lagi rekrut. Aku datang. Aku nggak sengaja bohong. Kalau kamu tak jujur, jangan salahkan aku kasar. Tak apa-apa, kamu masih muda. Wajar saja agak gugup. Sudah datang, aku ajak kamu lihat-lihat lingkungan laboratorium parfum. Kali ini pasti bisa tahu rahasia laboratorium parfum. Tapi ada aturan di sini. Pengantinku baru, harus bersihkan diri dulu. Lepaskan bajumu. Gak bisa, kalau kena air, palsuku di wajah bakal hilang. Gak usah, aku sudah bersih. Cuma mandi saja. Kenapa gugup? Atau ada apa yang harus disembunyikan? Gak ada. Kamu mau apa? Mau apa aku? Tunggu saja, kamu akan tahu. Lihat saja sampai kapan kau pura-pura. Hari ini, aku harus paksa kau bicara jujur. Melati, Kok kamu? keluarlah kau. Melati, kau mengecewakanku. Kau tahu nggak apa yang kau lakukan? Aku tahu apa yang kulakukan. Ibu, aku cuma mau tahu kebenarannya. Orang-orang dulu apa mereka juga alami ini? Apa mereka semua kau... Cukup! Melati, jangan dipikirkan. Ibu lakukan ini ada alasannya. Ingat saja, ibu takkan menyakitimu. Aku tahu ibu takkan menyakitiku. Tapi para pembantu mereka... Ibu, aku tak mau lihat ibu terus salah terus. Aku takut. Aku takut ibu menempuh jalan yang tak bisa kembali. Sayang, kau masih kecil. Ada hal yang kau tak pahami. Ketak lenyap, mereka cuma gak bisa. Belum saatnya. Ibu tak bisa kasih tahu. Kenapa tak boleh kasih tahu? Sejak kecil sampai besar, masih belum saatnya. Kau sudah gunakan alasan itu berapa kali? Melati, jangan salahkan ibu. Belum saatnya. Hari ini hari peluncuran parfum baru. Aku harus siap-siap. Semuanya, aturan lama maksimal 2. Nang tawar tertinggi. Apa spesialnya parfum kalian? Kenapa? Lebih mahal dari merek terkenal. Tak mau beli, pergi sana. Keajaiban parfum Melati kayaknya kau belum rasakan. Saat abis pakai, suamiku jadi naksir aku lagi. Seperti balikan masa muda. Bu Sari, aku mau semua parfummu. Aku tak bilang tak mau.
Parfum Melati bikin para nyonya kota antre. Aku suruh Johan dan Rizky mencuri resep rahasia Melati. Ternyata keduanya lenyap. Dasar tak becus. Aku harus turun tangan sendiri. Hati-hati Kak Lani, Kak Rina. Sampai jumpa. Bu Sari. Wangi sekali. Apa ini? Wanita ini bau tubuhnya sangat khas. Kalau bisa buat parfum. Nona ini mau melamar pekerjaan? Iya, ku dengar gaji Bu Sari bagus. Aku mau coba. Kamu datang ke tempat yang tepat. Di sini gajinya memang bagus. Kalau sudah datang, takkan mau pergi lagi. Dia punya bau aneh. Ibu memang mau terima dia. Nona, ikut aku. Gak bisa. Aku gak bisa diam saja. Gak bisa. Kamu gak boleh masuk. Melati, jangan konyol. Aku gak konyol. Kau bau aneh, luar biasa. Kalau masuk, takkan bisa keluar lagi. Nona, apa maksudmu? Aku cuma orang biasa cari nafkah. Laboratorium parfum Melati memang ada rahasia. Gak bisa. Kau gak boleh masuk. Putri Melati, sudah cukup main-main. Aku gak main-main. Aku gak akan biarin ibu terus begini. Kalimat itu seharusnya aku yang tanya. Parfum keluargaku sebenarnya menyembunyikan rahasia apa? Sebenarnya kamu sembunyiin berapa banyak kebenaran dariku? Melati, nanti ibu jelaskan. Ibu ada urusan penting. Sebentar lagi berhasil. Kenapa malah Putri Melati yang bodoh ini yang mengganggu? Bu Sari cantik sekali. Aku yakin dia takkan berbuat begini. Aku percaya sama Bu Sari. Gak bisa. Apapun caranya, aku gak akan kasih kamu masuk. Kamu. Kalau begitu, maaf ya Nona Intan. Kita lain hari saja. Sampai jumpa. Bahan baku sebaik ini, sayang sekali. Asal aku awasi ibu, dia pasti tak akan berbuat salah lagi. Kalau tak bisa dekat Ibu Sari, mungkin bisa dapat resep dari Putri Melati. Nona Melati, jumpa lagi. Kok masih di sini? Kalau ketahuan ibu, kamu habis. Tunggu, Nona Melati, ada hal yang mau aku bahas. Sebenarnya aku juga seorang perfumer. Sudah lama aku dengar parfum Melati terkenal. Nona Melati, sebagai putri Bu Sari, pasti sudah dapat warisan resepnya kan? Ibu menjagaku seperti maling agar tak masuk laboratorium. Suatu kali aku penasaran, menjulurkan kepala ke jendela. Dia marah besar, mengusirku keluar. Jangan harap warisan, bahkan dasar pun tak kuseret. Parfum Melati terkenal, resep turun-temurun. Malah tak kasih putri kandung. Nona Melati, kau kira aku anak kecil? Oh, jangan-jangan kau takut aku merebut resepmu, jadi kau bohongiku. Bukan begitu, aku bicara jujur. Kau tak kulihat sendiri, aku pun tak percaya. Ini, apa ini? Malam itu, di laboratorium, botol kaca bertulisan, dan darah dan jeritan. Aku curiga, ibuku mungkin menggunakan cara mengerikan buat parfum. Astaga! Jadi parfum Melati di pasaran semua pakai. Menakutkan. Tidak, ibu begitu lembut, sangat menyayangiku. Mungkin ini salah paham ya, pasti begitu. Tapi aku pasti cari tahu kebenarannya. Meski hasilnya bisa buat aku hancur. Ternyata begitu. Pantas para wanita pakai parfum Melati bisa memikat pria. Kalau pakai cara itu, parfumnya pasti punya daya tarik memikat. Aku harus dapat resep rahasia itu. Lantas Bu Sari mengakuiku kerja. Apa dia mau jadikanku parfum? Menakutkan. Aku lapor polisi. Tunggu dulu. Nyawa orang. Kasus hilangnya gadis di koran pasti ulah Bu Sari. Dia itu iblis. Aku tahu ini aneh, tapi tanpa bukti. Tak bisa cuma curiga dan tuduh ibuku.
Tapi kau bilang orang yang masuk rumahmu tak pernah keluar lagi. Jika dugaan kita benar, Bu Sari itu tak punya hati nurani. Nona Melati, jangan biarkan hubungan keluarga menutup matamu. Siapa tahu korban selanjutnya itu kau. Aku juga tak mau ibuku terus salah. Tapi aku sudah coba banyak kali, tapi gagal. Karena Nona Melati sangat penyayang, aku kasih saran kecil. Mungkin bisa bantu selesaikan. Kau punya cara? Nona Melati, sebenarnya hal ini tak sesulit yang kamu pikirkan. Asal kau dapat resep rahasia Melati, aku sebagai ahli parfum akan ajak beberapa ahli parfum untuk menelitinya. Nanti, bukan cuma bisa hentikan ibu terus salah, bisa juga ungkap rahasia Melati. Bukankah ini solusi sempurna? Kau begitu baik hati. Apa kau juga ingin resep rahasia Melati? Nona Melati bicara begitu. Walau aku sangat menyukai parfum, tapi aku tahu mana yang lebih penting. Sekarang nyawa orang terancam. Mana mungkin aku cuma pikirkan resep. Sebenarnya, aku juga pernah dengar soal mistisnya pembuatan parfum tradisional. Mungkin Bu Sari cuma terpesona. Nona Melati, aku sungguh ingin menolongmu. Bersamamu, kita bawa Bu Sari kembali ke jalan yang benar. Ibu sudah merawatku selama ini. Kalau dia benar-benar salah... Baik, aku setuju. Kembali ke laboratorium parfum. Nona Melati, tenanglah, aku pasti ikut kamu. Nanti, kau beri Bu Sari undangan ini. Usir dia, kita bertindak bersama. Wanita ini pasti juga ingin resep rahasia Melati. Tapi resep ini sangat berbahaya. Mending ku hancurkan saja daripada jatuh ke tangan orang lain. Bu Maya dari barat kota. Baru-baru ini mengundang ibu ke jamu teh. Kata dia ada rempah Nusantara baru. Minta ibu lihat, bisa jadi parfum. Bu Maya ini sungguh perhatian. Ibu, kenapa ibu gak tidur? Jujur saja, soal kau beri obat bius, sejak kau keluar dari aku, ibu sudah tahu. Melati, kenapa kau? Yang lalu ketahuan ibu. Kali ini bisa nggak? Ibu, biasanya ibu selalu di rumah. Sebaiknya jalan-jalan. Putriku, sungguh sudah besar, sudah tahu sayangi ibu. Baiklah, ibu akan pergi. Ingat, dengar ibu, jangan lari-lari. Iya. Ibu sudah pergi ke jamu teh. Malam ini bisa bertindak. Baik, aku siapin. Kali ini harus berhasil. Meski ibu benar-benar berbuat jahat, aku harus cegah ibu. Kuncinya bawa. Ini kunci cadangan yang aku buat diam-diam. Nona Melati, kamu yakin ini kuncinya? Kenapa nggak bisa dibuka? Pasti ini kuncinya. Jangan lambat-lambat, cepatlah. Kalau lambat lagi, ibu akan datang. Aku besarkanmu 20 tahun. Kau malah bekerja sama orang luar dan mencuri barangku. Bu, aku cuma mau tahu kebenaran. Sari, semua kebenaran pasti terbongkar. Kau fikir kau siapa? Jangan kira aku tak tahu maksudmu. Berarti, berapa kali ibu harus bilang baru kau percaya? Bu, kalau ibu benar salah, masih sempat berhenti. Melati, percayalah. Semua yang ibu lakukan demi kebaikanmu. Kau bilang demi kebaikan aku. Kalau benar demi kebaikan, kenapa rahasia laboratorium parfum harus kau sembunyiin? Aku tak butuh cinta palsu begini. Melati. Kalau Bu Sari sungguh seperti katanya,
Kenapa tak buka pintu laboratorium, buktikan kebenarannya? Apa tak punya nyali sedikit pun? Keluarga Intan juga keluarga parfum. Tak sangka keturunannya begitu rendahan. Demi resep rahsia Melati, cara-caranya begitu licik. Ternyata kau sudah tahu siapa aku sebenarnya. Tahu juga tak guna. Yang kau lakukan benar-benar keji. Hari ini aku akan hajar pencemar masyarakat. Kau saja. Kau tak pantas. Mati. Aktingmu jelek sekali. Kau pikir bisa tipu ibu? Kuncinya pun ibu yang ganti. Bu Sari, jangan berniat licik. Kalau mau putri selamat, serahkan resepnya. Ibu, tolong! Intan berani? Kalau kau berani sentuh anakku sedikit pun, aku akan buatmu menderita lebih dari mati. Jangan banyak omong. Serahkan resepnya. Sekarang juga. Kalau tidak, aku habisi dia sekarang. Coba kau lihat apa yang kau pegang di tanganmu. Jangan sok misterius. Aku tak akan tertipu. Ibu, dia kenapa? Sebenarnya ada apa ini? Intan, kalau ada lagi, takkan cuma peluk tiang. Bukan segampang itu. Ibu, sebenarnya ada apa ini? Ibu taruh parfum khusus di udara. Orang yang berniat jahat akan halusinasi. Jadi Intan ini dari awal berniat jahat. Jadi baru kena efek parfum ibu yang buat dia halusinasi. Melati, begini. Saat kamu sudah besar, ibu akan cerita semua hal padamu. Oke? Tadi ibu juga wangi parfum, tapi tak terpengaruh. Jangan-jangan aku salah paham, ibu. Baik, ibu. Aku mengerti. Ya. Meski ibu tak berbuat jahat, tapi kenapa ibu sembunyiin segalanya? Suara aneh itu, kode aneh itu, resep yang robek. Satu hari nanti, aku pasti bisa ungkap rahasia laboratorium parfum. Anak Melati ini makin sulit ditipu. Rupanya harus tunggu Melati sekolah, baru kerjakan itu. Ayo. Melati, di sekolah kalau butuh uang harus bilang ibu ya. Jangan dipaksa, ya? Baik, Bu. Aku tahu. Aku akan jaga diri. Ya, ayo pergi. Iya. Ayo. Siap. Sekarang bisa lanjut cari pekerja. Di luar kota ada wabah. Sekarang dilarang lewat. Kenapa baru bilang? Aku jalan sia-sia. Pak, putar balik. Kita ke rumah parfum Melati. Oh, itu dia cari pekerja baru. Siapa di luar? Aku harus cegah ibu. Tapi kalau aku cegah, dia bisa lapor polisi. Tapi kalau tak cegah, kalau ada yang mati. Gak bisa, nyawa orang. Aku harus cegah ibu. Melati, kenapa pulang? Ibu, aku baru saja lihat. Kau lihat apa? Aku lihat kau pegang pisau hadap kakak pembantu itu. Mana ada pisau? Kau pasti salah lihat. Ibu tadi ngobrol sama pembantu. Ngobrol perlu pegang pisau? Melati, aku ibu. Kau meragukanku? Apa kau tega melupakan budi ibu padamu? Ibu bersumpah, ibu tak pernah lakukan hal yang keji. Percayalah ibu. Baiklah, aku pulang dulu. Melati, jangan masuk. Jangan masuk. Kenapa tak boleh masuk? Kalau tak berniat jahat, kenapa kau begitu takut? Semua ini demi kamu. Untuk kebaikanmu, ibu sanggup tangguh segalanya. Tapi kamu jangan sakiti hati ibu. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Kalau tak ungkap ibu sekarang, kelak takkan ada petunjuk lagi. Ibu juga takkan ngaku. Tak tahu ada berapa korban lagi. Aku harus segera masuk. Melati! Melati! Apa ini? Ini darah ayam
Pagi ibu habisi ayam buat masakan. Kakak pembantu mana? Aku baru saja lihat dia masuk. Dia kemana? Dia sudah pulang, Lati. Gak mungkin. Aku gak lihat dia keluar. Kau sembunyiin dia ya. Aku cari. Apa ini? Lati, ini paket bumbunya. Jangan takut. Kelihatannya jelas seperti orang. Ini sebenarnya apa? Lati, ini bumbu obatnya. Percaya sama ibu. Keluar sekarang. Masih sempat. Keluar. Nggak percaya. Kenapa nggak blokir aku? Ibu, jangan terus salah terus. Dasana. Kok nggak dengerin ibu? Ibu udah bilang, ini bumbu. Kenapa nggak percaya ibu? Aku jelas lihat kakak pembantu itu masuk. Dia kemana? Lati, cukup. Kamu terus menyiksa aku, menghukumku. Pernahkah kau pikir betapa sakit hatiku? Selama ini, ibu satu-satunya yang urus rumah parfum Lati. Kamu nggak kasihan, ibu? Apa aku lagi salah lihat? Maaf, aku salah. Bukan sengaja. Kata penjaga gerbang. Di luar ada wabah. Belakangan ini, aku akan di rumah. Nggak keluar lagi. Ibu tenang saja. Anak bodoh, asal kau patuh, ibu takkan maturmu. Baiklah, pulang dan istirahat. Aku ke kamar dulu. Jangan berisik. Johan, kenapa kau di sini? Kenapa kau jadi begini? Ibumu seram sekali. Saat itu dia ajak ke laboratorium. Cantik. Sangat cantik. Bagaimana sekarang? Lalu aku pingsan. Saat bangun, aku di hutan terpencil. Aku juga tersesat. Lama baru bisa pulang. Dasar! Kau menginginkan ibumu. Dia tak menolakmu. Ke tebing sudah beruntung. Ibumu sudah tega begini. Kau tak peduli padaku. Jangan sok. Kau diundang. Jadi pacarku palsu. Dan cari Rizky. Tapi karena kau sudah keluar, jadi Rizky dan mantanku yang lain. Kau ingin tahu rahasia laboratorium? Ikut aku. Kok kamu bisa ketemu tempat ini? Saat aku masuk cari kamu, aku nggak sengaja remukan genteng. Jatuh, kebetulan lihat pintu ini. Suara di dalam. Aku merasa aneh. Kok ada suara rantai? Ada sesuatu di dalam. Mungkin Rizky ditahan di sini. Sayang, kita nggak punya kuncinya. Ini dulunya aku diam-diam cetak dari kunci ibu. Coba pakai ini. Tujuan awalnya buat buka pintu laboratorium. Tak sangka malah ketahuan dia. Coba pakai ini. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan ibu. Cepat, nanti ibu tahu aku hilang. Dia pasti cari aku. Jangan mendesak, aku sudah berusaha keras. Sudah terbuka. Hentikan! Hentikan! Melati, jangan nakal lagi. Asal hari ini tak masuk, ibu janji resep parfumnya ibu kasih tahu sekarang, boleh? Ibu, aku bukan anak kecil lagi. Sejak kecil sampai sekarang, ibu selalu bohongi aku pakai kata itu. Aku tak akan tertipu lagi. Melati, ibu tak pernah berbuat yang menyakitimu. Kenapa kau tak percaya ibu? Ibu, kau begitu gugup. Rahasia pasti ada di balik pintu ini. Melati. Johan, ibu sudah beri kau kesempatan. Kau masih berani kembali, malah bawa putriku ke sini. Bibi,
Aku tak salah apa-apa kan? Aku cuma mau cari Rizky. Ibu, ini tak ada urusan Johan. Aku yang cari dia. Aku juga yang suruh cari kabar Rizky. Aku juga yang mau tahu rahasia laboratorium. Melati, kau tahu siapa dia sebenarnya? Johan, jangan sok bijak di sini. Jangan kira aku tak tahu apa rencana rumah parfum Intan. Melati, Rizky dan Johan orang rumah parfum Intan. Mereka dan Intan sama-sama sekutu. Sayang, mereka mendekatmu cuma demi resep laboratorium kita. Percaya, Ibu. Percaya, Ibu. Melati? Sekarang aku cuma percaya mata. Hari ini aku mau lihat rahasia di balik pintu. Melati. Rizky, kau benar disekat di sini. Rizky! Rizky, kau tak apa? Rizky, kau kenapa? Kenapa tak menjawab? Rizky, sepertinya pikirannya dikendalikan. Ibu Sari, kau lakukan apa pada Rizky? Kalianlah yang ganggu keluarga Melati. Aku cuma hukum sedikit. Kenapa tak boleh? Ibu lakukan apa sebenarnya? Sudah kau lihat. Aku jujur saja, Rizky itu licik. Demi resep rahasia Melati, dia tega tipu perasaanmu. Dan mantanmu itu malah berniat jahat pada mertuaku. Aku cuma suruh mereka kerja. Sudah sangat baik padanya. Ayo pergi, keluar dulu. Berhenti. Aku izinkan kalian pergi. Sudah kubiarkan kalian pergi. Ibu, hentikanlah. Masih ada jalan keluar. Melati, kemari dulu. Tak mau. Suruh mereka pergi dulu. Melati, kau lihat sendiri. Aku tak lakukan apa-apa. Kenapa kau tak percaya ibu? Orang di dalam! Kami dapat laporan di laboratorium parfum Melati ada kegiatan ilegal. Segera buka pintu dan ikut diselidiki. Dengar, polisi datang. Ibu Sari, masih sempat lepaskan kami. Ibu, hentikanlah. Melati, ibu urus polisi dulu. Saat semua selesai, ibu akan kasih tahu semua kebenaran. Johan, kalau kau berani sakiti Melati, aku buat kau hidup segan mati tak mau. Aku Sari, janji pasti ditepati. Kau bawa Rizky duluan. Oke, ayo. Ibu benar. Dasar cowok-cowok. Mereka tak tulus padaku. Ibu hukum mereka. Pantas saja. Tapi polisi datang. Kalau mereka di sini, nanti susah jelaskan. Aku harus bawa mereka pergi. Kok kantor polisi datang semua? Pasti ada masalah. Katanya dia cari pekerja cuma cari gadis muda. Aku pernah lamaran di sini. Pintu pun tak bisa kumasuki. Katanya ini tempat prostitusi. Ku dengar pekerja mereka dulu masuk pintu ini. Tak pernah keluar lagi. Kata orang, parfumnya dibuat dari orang hidup. Apa? Untung aku tak diterima. Aduh, serem banget. Kapten, ku dengar rumah parfum Melati sangat mistis. Kita banyak orang, tak usah takut. Lagian, ku dengar Bu Sari dari rumah parfum Melati. Wanita cantik yang jarang ditemui. Orang di dalam! Kalau tak buka, kita paksa masuk. Paksa pintunya terbuka. Dasar brengsek, ngapain minum segitu? Harus aku yang menolongmu. Kau tangkap wanita itu, bawa ke sini, tanya apa masalahnya. Di malam begini, siapa ini?
Kapten, wanita itu. Pergi sana, pergi. Jangan ganggu. Kapten Yuda, apa anginnya yang membawa Anda ke sini? Busari, kantor polisi dapat laporan ada kegiatan ilegal di sini. Kami melakukan pemeriksaan. Tunggu dulu. Busari, apa maksudmu? Mau ganggu kami? Kerja. Kapten Yuda, itu terlalu serius. Aku cuma pedagang jujur, cuma jual barang wanita. Ada ilegal di sini. Busari, apa maksudmu? Kapten Yuda, baru-baru ini aku baru kembangkan parfum baru. Kapten Yuda, bantu coba. Gimana hasilnya? Kamu mau apa? Wanita cantik seperti Busari pasti takkan berbuat melanggar hukum. Entah siapa yang melapor rasa. Aku pulang dulu. Akan selidiki lagi. Kapten Yuda, tunggu dulu. Kapten Yuda, tunggu dulu. Aku yang lapor. Aku punya 2 karyawan masuk laboratorium Melati. Tak pernah keluar. Tak ada kabar hidup, tak ada jejak maya. Makanya aku lapor. Aku mau bela 2 karyawanku dapat keadilan. Aku sudah tahu. Laboratorium Melati ini tak bersih. Busari menolak kami masuk. Pasti ada rahasia. Betul. Busari, kalau tak berbuat salah, kenapa tak mau kami periksa? Tak ada disiplin. Busari, lihatlah. Baik. Karena semua ingin periksa laboratoriumku, boleh. Tapi barang di laboratoriumku berharga. Kalau kalian masuk asal-asalan, kalau ada yang rusak, kerugiannya siapa yang tanggung? Ujung-ujungnya, Busari tetap tak mau kami periksa. Bukan tak boleh periksa, tapi polisi boleh masuk. Ada yang tangan kaki kotor? Aku tak percaya. Kamu. Busari, benar. Busari, tolong aja. Ibu Sari, hari ini aku akan ungkapkan kejahatan di laboratoriummu. Di depan umum. Teman-teman, silahkan. Busari, kita kerja. Ikuti saja. Ini baru pulang dari Jakarta, Dr. Adi. Jago parfum. Busari, maaf ya. Tuan Adi, silahkan. Teman-teman, ikut aku. Awalnya jeruk purut, tengahnya galbanum, akhirnya Tak ada masalah. Bahan alami dari tanaman. Kalau tak ada masalah, terbubar saja. Hari ini berkat Kapten Yuda. Kalau tidak, aku pasti dijuluki pembunuh. Oh ya, laboratorium parfum Busari di mana? Ini tempat kotor, takut noda sepatumu. Tempat kotor harus diperiksa. Busari, ajalah. Silakan. Kapten, angka di label ini mirip nomor tahanan. Busari, ini. Jangan sentuh. Kapten Yuda, parfum ini cuma dipasang sesuai nomor. Tak ada yang istimewa. Tapi ini semua parfum pekat. Jangan sampai bersentuhan kulit. Tuan Adi lulusan luar negeri pasti paham hal ini. Benar kan?
Ini cara biasa para perfumer. Teknik pengawetannya sangat luar biasa. Keluarga Melati memang terkenal sebagai ahli parfum. Ini apa-apaan ini? Ini alat kami untuk ambil bunga. Kapten Yuda, kalau suka parfum Melati, bawa 2 botol buat ibu coba. Gak usah. Karena Bu Sari, tak ada yang aneh. Angka pasukan. Ayo. Maaf merepotkan Kapten Yuda. Tak masalah, tugas saja. Kapten Yuda, makasih. Ada apa-apa? Parfum Melati tak ada masalah. Kalau berani lapu sembarangan, siapkan diri di penjara. Tunggu, Kapten Yuda. Waktuku berharga. Kalau terus mengada-ada, ku kamuk juga. Kapten Yuda, aku tahu rahasia di balik laboratorium ini. Tak sangka aku bisa keluar kan, Bu Sari? Ini karyawan toko parfumku. Dulu masuk ke laboratoriumnya, tak pernah keluar lagi. Hari ini dia keluar dari sana, badan penuh luka. Apa dia berkata jujur? Benar, kakakku Rizky dan yang lain dikuasai parfumnya. Dikurung di kamar kecil. Kehidupan mereka dalam bahaya, Kapten Yuda. Antar. Bu Sari, kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Kalau dulu kau serahkan saja, takkan begini malu-malu. Intan, kau cuma menginginkan resep rahasia parfum Melati. Dengar ya, jangan mimpi. Meski aku mati, takkan kubiarkan kau berhasil. Ini... Kapten Yuda di sini. Saat kutemukan Rizky, dia dan yang lain dikurung rantai, berantem dan bekerja. Kapten Yuda. Bu Sari, buka pintu. Kapten Yuda, ini gudang bahan baku. Baunya sangat tajam, takut merusak mata. Takutnya di dalam ada hal yang tak bisa dilihat. Dia tak berani buka. Kapten Yuda, kulihat sendiri. Di dalam ada 7 orang. Kapten Yuda, silakan periksa saja. Nanti, Kapten Yuda, rumah kami tak ada yang aneh. Ada apa-apa enggak? Buka pintunya saja. Benar. Pokok terbuka pintunya. Kapten Yuda, ini dia. Mana mungkin? Gak mungkin. Orangnya mana? Makan boleh sembarangan, bicara jangan asal. Sakitkan keluarga Melati, kau sanggup tanggung akibatnya? Kapten Yuda, sudah kubilang, keluarga kami tak bersalah. Pulang. Kapten Yuda! Aku pasti dapat resepnya. Lihat saja nanti. Pemilik toko parfum Melati buat parfum pakai orang. Hari ini kita hajar penjahat, hancurkan toko parfum Melati. Lihat saja siapa berani sentuh toko kami. Bu Sari, kau serahkan dosatnya. Takkan begini jadinya. Intan, keluarga Intan sungguh licik. Yang menang yang benar, cuma sedikit licik saja. Bu Sari, serahkan resepnya. Aku suruh mereka pulang. Mulai sekarang, kita tak akan ganggu satu sama lain. Jangan mimpi. Ini tempatnya buat parfum Melati. Ayo, ikut aku masuk. Ungkapkan kejahatan. Resep parfum Melati turun-temurun, bakal jadi milikku. Resep rahasia. Di mana resep rahasia itu? Di dinding dan botol ini, itu apa sih? Ini kode manusia. Jangan-jangan parfum Melati benar-benar buat dari manusia. Apa wangi ini? Wangi sekali. Aku juga bau. Kepalaku pusing. Kepalaku sakit. Kalian paksa masuk ke laboratoriumku. Jangan salahkan aku kejam. Kamu mau apa? Kita banyak orang, takkan takut kamu. Yang pertama, kuhabisi Ratu Serakah begini. Bodoh semua. Waktu penting malah tak berguna. Orang yang kamu andalkan sudah lenyap di aroma parfumku. Sekarang giliran kita selesaikan. Ibu hentikan. Melati, kenapa kesini? Ibu, lepaskan mereka. Jangan salah terus. Orang-orang ini
semua menginginkan resep rahasia Melati. Kalau tak kuhalangi, warisan keluarga Melati akan musnah. Ibu, resep ini lebih penting dari nyawa. Bu Sari, anakmu sudah bilang begitu. Cepat serahkan resepnya. Resep rahasia Melati warisan kami. Meski kuhancurkannya, takkan kubiarkan mereka merebutnya dariku. Bu Sari, sepertinya kau perlu pelajaran. Johan, kamu apa? Putri Melati, kau sungguh polos. Ibumu benar. Aku dan Rizky mendekatmu demi resep rahasia Melati. Johan, lepaskan. Kalau kau berani sentuh Melati, semua kalian ikut mati. Gimana Bu Sari, resep ini serahkan atau tidak? Tunggu dulu, aku kasih. Ini resep rahasia Melati turun-temurun. Lepaskan putriku. Bu Sari, mulai sekarang resep rahasia Melati sudah jadi milik keluarga Intan. Lihat saja apa yang kau miliki lagi. Resep sudah kau dapat. Lepaskan putriku. Saatnya kau tahu kebenaran. Ada yang mau ditanya? Tanya saja. Ibu, kenapa harus merekrut orang yang bau wangi? Jadi pembantu di rumah. Bau tubuh manusia paling unik, paling murni dan memikat. Jadi aku merekrut mereka. Manfaatkan bau unik mereka, uji coba terus. Baru bisa buat parfum paling unik. Jadi kenapa? Kenapa para pembantu malah menghilang? Aku nggak pernah lihat mereka keluar dari laboratorium. Mereka lihat proses pembuatan parfumku. Resep ini nyawa keluarga Melati. Kalau bocor, jadi tiap selesai buat parfum, aku bayar 3 kali lipat. Pintu belakang ke dermaga. Mereka pergi dari kota, takkan kembali. Ternyata begitu. Jadi, di laboratorium, botol-botol bernomor itu semua dibuat sesuai bau mereka. Sesuai bau mereka, setiap botol mewakili satu orang. Kalau begitu, kenapa ibu tak izinkan aku ke laboratorium? Apa ibu tak mau aku lanjutkan warisan ini? Anak bodoh, kamu ngomong apa sih? Langkah terakhir resep rahasia butuh penstabil khusus. Penstabil ini tak hanya membuat wangi, lebih tahan lama, juga bisa membuat parfum berfungsi aneh. Tak ada yang aneh. Kamu tak tahu. Saat membuat penstabil ini, mengeluarkan gas racun, lama-lama bisa infertilitas. Saat kamu 6 tahun, kamu diam-diam masuk. Rambutmu rontok 3 bulan. Ibu sangat khawatir. Sejak itu, ibu bersumpah. Ibu sendiri jaga rahasia ini. Sebelum kamu menikah, tak boleh kau sentuh barang-barang ini. Di dunia ini, kamu satu-satunya keluarga ibu. Ibu takkan izinkan kau terluka sedikit pun. Ibu, maaf. Aku salah. Dulu, aku bahkan benci ibu. Sekarang, gimana? Resep rahasia kita sudah bocor. Intan itu. Jangan takut. Ibu sudah siap. Ikut ibu. Ibu, ini ada apa sebenarnya? Sebenarnya begini ceritanya. Kapten Yuda, Intan demi resep rahasia Melati. Dia main-mainkan Anda. Ini sangat merendahkan Anda, kan? Ini buat minum sama rekan. Mohon Kapten Yuda keluar belakang. Panggil orangmu. Tangkap brengsek yang tak tahu diri itu dan bawa ke kantor polisi. Bu Sari setia kawan. Orang licik begini. Ketemu satu, ku tangkap satu. Terima kasih bantuan Kapten Yuda. Bu Sari, semua sudah kita tangkap. Orang yang pingsan di laboratorium, Bu Sari boleh lepasin. Tentu saja. Sekarang seharusnya sudah bangun. Baguslah, kami pamit dulu. Hati-hati. Pulang. Ibu, aku diam-diam lepasin mantanku yang dulu.
Ibu nggak marah, Kak. Sudah lepas ya. Selama ini aku kendalikan mereka pakai parfum. Mereka pasti sudah menderita cukup. Ibu, sekarang aku sudah tahu resep parfum keluargamu. Kita kerjasama, Ibu. Jual parfum Melati kemana-mana. Bikinnya jadi merek parfum yang paling hebat di dunia. Baguslah, ada Putri. Kita kembangkan parfum Melati. Tadi besar. Iya,